Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Selamat memperingati Hari Raya Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus atas setiap orang percaya. Kita harus percaya saudara, dan kita harus tahu bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada waktu di loteng Yerusalem adalah Roh Kudus yang sama, yang saat ini tinggal di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah, saat ini saya mau share bahwa di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah, dahsyat. Saudara, kita tahu yang pertama, Roh Kudus adalah satu pribadi yang luar biasa. Dia adalah manifestasi kehadiran Tuhan itu sendiri. Nah, yang kedua, tugas Roh Kudus, salah satu tugas Roh Kudus adalah memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman. Sekali lagi, Roh Kudus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan melalui firman. Di dalam firman ada ketetapan, ada peraturan yang harus kita patuhi, yang harus kita lakukan. Nah, tanpa Roh Kudus, saudara, itu sama dengan tanpa kasih karunia. Nah, sedangkan kasih karunia itu adalah memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kasih karunia juga memampukan kita untuk menggenapi setiap panggilan kita, supaya kita tahu bahwa ada tujuan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita genapi. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah hidup kita adalah bait Roh Kudus. So, kita harus tahu, kita harus jaga baik-baik hidup kita. Kita harus jaga baik-baik perjalanan hidup kita. Sebab kita harus ingat, tubuh kita adalah bait di mana Roh Kudus tinggal dan diam. Roh Kudus adalah firman Tuhan itu sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Maka jangan sampai hidup kita tercemar. Jangan sampai hidup kita tinggal di dalam area-area yang tidak ada perkenanan Tuhan. Nah, mari saudara, maju terus di dalam Tuhan. Apapun yang kita pernah lakukan di belakang, biarlah itu Tuhan yang tahirkan. Biarlah Roh Kudus itu yang membantu. Dia adalah roh penolong itu sendiri, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan hari demi hari. Ada firman Tuhan yang kita terus bisa lakukan. Karena sejatinya Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus adalah roh penghibur. Tanpa Roh Kudus sama dengan tanpa kasih karunia. Dan jika tanpa kasih karunia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Shalom.